Oke, selamat apa ya sini? Apa ya? Siang apa sore? Selamat petang. Selamat siang teman-teman Tandurian, kembali lagi di acara kita wawancara dengan petani ya. Kebetulan di samping saya ada Mas Rian atau Mas Iya dari Abinaya Milenial. Oke, Mas Ya, boleh kenalan dulu. Ya, nama saya Rian. Bisa dipanggil biasanya akrabnya ya itu. Iya, Ya. Mas Ya. Oke. Saya manggilnya sampean apa iki Rian apa Ya? Ya, seenaknya ya. Mas Ya ya. Seenaknya ya. Oke. Mas Ya ini sebagai ketuanya Abinaya Mas ya. Mm-mm. Abinaya ini apa Mas? Abinaya ini kelompok tani ya. Jadi terutama di petani muda. Di kayak dulu bentuk itu kepingin apa ya namanya? Ngumpulin pemuda-pemuda yang suka bertani. Terutama di desa Sumber Berantas ini. Oh ya, ini kita di mana Mas? Desa Sumber Berantas. Desa Sumber Kota Berantas. Batu ya. Kalau MDPL-nya sampai tahu enggak ini? Di sini sekitar 1.600 kalau di sini. 1.600. Pas di titik ini. Oke. 1.600 MDPL teman-teman. Nah, kegiatan Abinaya ini yang sedang berjalan apa aja? Kami memfokuskan di pembibitan. Nanti kita buat plantet kentang dan greenhouse, G0 dan juga di lahan ini juga Ini untuk ya. merawatan kentang. Ini proyek budidaya kentang ya ini ya. Dengan metode ramah lingkungan. Metode ramah lingkungan. Kalau boleh tahu kentang yang di sini ini varietasnya apa Mas? Ini saya pakai granola L. Granola L. Lempang, granola Lempang. Umurnya sekarang 60. 60 setelah tanam. Panennya biasanya Di umur 110. indikator panennya itu apa Mas? Mati. Mati ya? Nanti biarin sampai Nunggu mati biasanya. Oke. Tadi kan sempat disinggung pertaniannya ramah lingkungan. Perlakuan awalnya saat persiapan lahan awalnya diapain Mas? Kalau di awal yang beda dari biasanya itu kita pakai arang sekam, kompos, sama pupuk organik dan pupuk hayati. Nanti masuk di awal semua. Terus nanti lanjut juga di pas awal tumbuh kita pakai pestisida nabati juga, seperti silika, sulfur dan juga pesnap oil base itu. Oh ya. Sebagian besar ini bikin sendiri Mas ya? Di 40% buat sendiri. 40% buat sendiri. Terus dengan perlakuan seperti itu perbedaannya yang paling terlihat apa Mas? Tanaman sih lebih vigor. Lebih vigor. Lebih vigor, terus ya penyakit juga nggak terlalu banyak juga sih. Ya emang awal dulu pas baru mulai lebih banyak, tapi di proses di 2-3 kali tanam kita bisa lihat hasilnya lebih bagus. Lebih istimewa ya. Kalau teman-teman kesini kalau dilihat memang lebih istimewa kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga sebelah. Terus untuk penggunaan pupuk sintesis untuk pupuk dasar Kita cuman pakai kompos. Pakai kompos saja. Cuma kompos saja. Nanti susulan mungkin kita pakai cuman di per berapa ini ya? 500 meter ini pakai di 5 kilo. Oh. Berarti itu berarti menghemat. lebih berkurang Mas ya? Lebih berkurang daripada petani lain. Oke. Kalau menurut perhitungan kasar sampean dengan metode yang sekarang ini bisa mengurangi pupuk sintetisnya berapa persen Mas? Kalau sintetis di 40 ke 50%. 50% lebih berkurang Mas ya? Lebih berkurang. Wih. Istimewa. Ya. Komposnya ini pakai CT Mas ya kalau Mas? Iya, kita buat kompos CT juga, terus kompos dari kohe kambing sama sapi juga. CT itu buat yang teman-teman nggak tahu mungkin komposti ya teman-teman. Jadi ekstrak kompos yang dibikin dicairkan sendiri, juga. dicairkan sendiri. Terus intervalnya Mas kalau mupuknya? Kalau mupuk di awal sih Mas lebih banyak. Kalau di awal tanam sampai ke 20 hari itu lebih banyak, di 4 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Kalau dari sini sudah 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi perawatan untuk pestisida juga 1 minggu sekali. Oh, itu aplikasinya dicampur ya? Kadang dicampur juga sih. Ada momen juga kalau emang lihat tanaman juga kalau kayaknya kurang harus masuk duluan.
Oke. Soalnya kan kalau kita dengar-dengar momoknya budidaya kentang ini katanya pupuknya kan mahal sekali, boros sekali ya. Pestisida juga boros sekali. Kalau yang sekarang ini sementara ini kalau udah proses ini udah enak banget. Nanti kalau kita awal tanah udah siap, udah ketata, nanti tanaman juga ngerawatnya enak-enak sendiri. Awalnya kenapa Mas kok milih metodenya pembenahan tanah dulu? Ceritanya itu di 5 tahun dulu. Nanti balik ke dulu. Kalau pas awal bertani itu kentang masih bisa banyak banget Mas. Jadi untuk ukuran di sini itu 400 meter persegi. Itu bisa nyampe yang besar aja untuk dijual ke pasar itu bisa 1,5 ton. Nah sekarang tambah tahun kok makin turun. Sekarang rata-rata cuman paling bagus di 1 ton. Nanti udah turun. 1 ton 1,2 itu paling bagus ya. Nanti udah kok tambah lama kok tambah turun produksi. Terus cari informasi kenapa akhirnya coba tanahnya dulu dibenerin, ternyata udah mulai naik lagi gitu. Alhamdulillah. Yang ini kira-kira nanti proyeksi sampean per 400 meter perseginya bisa sampai berapa Mas? Kemungkinan 1,2 dulu. 1,2 itu udah bagus sekali. Udah bagus, udah naik. Udah naik daripada rata-rata di sini kan kalau yang normal cuma 7 kuintal. 7 kuintal. Nanti di 1 atau 1,2 udah bagus. Nanti udah mulai peningkatan. 7 kuintal ke 1,2 hampir 2 kali lipat ya Mas Mem? Iya. Hampir 2 kali lipat. Jadi cari itu. Nota kentang sekarang per kilonya kalau sampai jual berapa? Per hari ini dari petani 13.000 ke 14.000. Kalau paling murahnya pernah sampai berapa? Di 2 tahun ini 8.000. Yang paling tinggi pernah 15.000. Dari petani. Sekarang masih cukup normal Mas ya? Cukup bagus. Ya, harganya cukup bagus. Kenapa milih kentang waktu itu? Karena kentang ya Mas. Kalau di desa sini kan unggulan juga sebenarnya kentang. Terus kok kalau terus gak nanam kentang juga kan eman unggulan kok malah hilang. Iya. Nanti harus ada kentang juga tetap. Ini luasan berapa Mas yang proyek sekali ini? Proyek ini di 600 meter persegi. Kalau bibitnya atau populasinya sekitar berapa? Pakai 3 kintal. 3 kintal ya. 3 kintal nanti bisa nyampe 1,2 insya Allah Mas ya. Semoga akan saja. Terus kalau kentangan ini batangnya kayak tomat gitu Mas ya. Gampang kena apa penyakitnya biasanya Mas? Kalau di batang ini Phytophthora yang paling sering Phytophthora. Perlakuannya pakai apa pencegahannya itu? Tetap kita pakai kimia juga, sintetis juga. Nanti diselingi sama sulfur sama silika, itu harus sering masuk. Terus juga itu kadang dolomit saya sebari. Iya. Pakai dolomit juga hamping buat stabil pH-nya biar gak drop. Interval untuk dolomitnya ini apakah sering juga Mas? Ya, lihat cuaca juga. Kalau intensitas hujan sering kita di 2 minggu sekali pakai. Kalau emang cuaca pas kemarau malah mungkin sebulan sekali aja. Oke. Terus kalau kita kesini kan Mas ya sering lihat kabut yang tebal banget. Pengaruhnya ke kentang ini apa Mas kalau kabutnya? Otomatis biasanya habis panas terus kabut itu kadang di tanah itu kan nguap airnya. Nah penyakitnya ikut naik juga biasanya. Kesebar juga. Makanya tadi pakai dolomitika apakah mencegah? Mencegah itu juga. Jadi biar nggak naik ke daun juga. Selain menstabilkan pH juga biar mencegah jamurnya nggak naik ke daun. Terus kalau rumputnya Mas, apakah di herbisida atau dicabuti? Enggak, ya tutup lagi aja. Kita ya cuman dicabut, kalau biasanya cabut taruh bawah, ditutup sama tanah lagi. Nanti biarkan kembalinya ke tanah lagi. Jadi kan kalau biasanya kalau di sebelah sampean ini pakai herbisida atau gimana? Iya, ini pakai herbisida kok bisa bersih mulus itu biasanya herbisida. Terus biasanya kan kalau kita pakai kompos CT itu kan rumputnya lebih subur Mas ya. Lebih subur. Jadi pencabutannya juga lebih sering Mas. Itu masalahnya ya itu sih. Kalau pakai pupuk organik, kompos juga kan
rumput lebih seneng. Jadi mungkin kita lebih ngalahin untuk cabut juga. Sama ulatnya kata Mas ya. Ulat lebih seneng ke tanaman yang pakai yang lebih banyak bahan organiknya. Lebih enak kayaknya. Untuk mengatasi ulatnya Mas, akhirnya pakai apa? Nah, kita pakai agen hayati juga. Tadi pakai Bacillus thuringiensis juga, ada metarhizium juga. Oke. Emang kalau saya dapat informasi Abinaya ini punya lab sendiri Mas ya untuk Lab kultur ada. Lab kultur ada ya Mas ya. Terus juga pembuatan beberapa agen hayati juga ada. Keren memang teman-teman. Tanduria kalah jauh. Belajar. Iya. Sama-sama belajar. Ya, ini kan saya lihat di beberapa titik ada bunganya Mas. Bunga apa ini Mas ya? Ini saya pakai apa ya? Kenikir. Kenikir kalau biasanya disebutnya. Sengaja atau ditanam tai ayam. atau gimana? Sengaja ditanam. Itu Tujuannya? sebagai repelen juga. Repelen ya? Nanti biasanya untuk pemikat malah. Pemikat untuk semacam lalat daun juga. Tadi biar masuk ke bunganya, biar di bunga aja nggak makan tanaman. Jadi sebagai tumbal aja Mas. Sebagai tumbal. Terus diakin makanan, nggak makan tanaman. Cukup ngaruh nggak Mas ini? Lumayan lah. Padahal nggak begitu banyak Mas ya ini. Lebih banyak lebih bagus benar. Lumayan ngurangi juga sih. Buat teman-teman di rumah mungkin selain bunga kenikir bisa pakai apa Mas? Yang berbau-bau menyengat biasa atau berwarna tegas. Kalau yang berwarna tegas kemungkinan malah untuk menarik predator untuk ke situ, ke tanaman itu. Kalau yang bau nggak enak penolak aja biar nggak masuk. Macam-macam kayak rosemary, terus apa namanya? Adas, kalau adas lah biasanya bilangnya. Itu bisa juga. Oke. Yang berbau-bau. Terus jauh ini apakah ada yang layu mati atau? Ada beberapa terhitung normal juga. Soalnya kan sejarah tanahnya sudah kritis sebenarnya. Sejarah tanah di sini itu udah kritis. Tadi mau kamu dibenahi di berapa ini? Di setengah tahun masih ada. Tapi berkurangnya udah banyak. Kalau yang di sini sekitar berapa persen Mas yang layu itu? Mungkin 2%. 2%. Kalau dulu apakah lebih banyak? Lebih banyak Mas. Biasanya kalau musim hujan bisa di 20-an persen. Wih, dari 20% jadi 2% ini yang mati. Dari setengah tahun proses. Keren. Terus saya juga sempat dicerita sama sampean di sebelah pinggir tadi dapat serangan dari bedes. Bedes hama besar. Di bedes ya, dari hutan sebelah situ Mas ya. Dari hutan sebelah situ. Itu cara mengatasi bedes kalau di sini gimana Mas? Dijaga ya Mas, biar setiap sore biasanya. Serangannya sering sore di sini. Tadi sore apa ya di sini ngapain gitu kabut-kabutan bareng nungguin biar gak masuk. Tapi pun kalau diserang pun sebenarnya mereka nggak nyerang banyak-banyak Mas ya? Enggak, kemarin cuma berapa itu sekitar 20 batang mungkin yang rusak. Oh, jadi kalau memang males jaga ya kita berbagi sama bedes. Berbagi sama-sama. Oke. Itu tadi teman-teman kebun kentang dari Abinaya. Memang kalau kita lihat istimewa sekali di umur 60 hari Mas ya ini. 60 hari. Udah cukup subur. Terus yang mati juga kalau kita keliling hampir enggak ada. Saya sih belum nemu tadi yang mati yang mana, kecuali yang sekerak monyet tadi teman-teman. Itu tips juga sih dari kalau ada kentang yang mungkin ada layu, mungkin harus segera dicabut juga. Biar enggak nyebar kemana-mana juga. Kalau layu langsung dicabut paling bagus dibakar biar enggak nyebar lagi. Oh ya, tadi saya sempat kelewat. Kenapa dibentuk Abinaya ini? Yaitu ngumpulin beberapa petani yang emang senang bertani. Di awalnya itu. Tadi kan di zaman ini lagi krisis-krisisnya untuk regenerasi petani. Iya benar. Jadi kita di awal ngumpulin yang suka bertani. Oh, ayo coba cari temen yang suka bertani juga. Ada berapa orang ini sekarang anggotanya? Kalau sekarang di sekitar 30 udah mulai 30 banyak. orang. Masih di 30 sih sebenarnya. Dan isinya pemuda semua ya? Muda semua. Dari umur berapa sampai berapa? Dari umur sekitar 18 sampai 29. Iya. Mantap. Oke. Itu tadi teman-teman kebun kentang dari Abinaya. Nah, sebelum kita akhiri ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton Mas?
Jangan malu untuk bertani. Oke. Terima kasih Mas Ya untuk waktunya. Nanti teman-teman bisa juga nonton video reelsnya di IG kita. Terima kasih. Terima kasih.